siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Narai kabar? Narai kabar? Barigas kak? Amin, 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 amin. Semuanya kita barigas ya. Barigas sehat walafiat, ya, ya, sehat kuat. Untuk apa? Untuk memberitakan rahasia Injil menggenapi amanat surgawi. Saudara, kita bersyukur sama Tuhan ya, amin. Kita kuat, sehat, ya, masih bisa melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, itu semuanya karena kasih karunia Tuhan, amin. Tuhan pelihara hidup kita ya. Dahsyat Tuhan itu, nggak pernah tinggalkan kita, nggak pernah biarkan kita. Nah itu makanya kita harus mengerti dan harus semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin hidup dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, amin. Semakin cinta Tuhan, sayang kepada Tuhan lebih dari apapun juga, amin. Amin. Saudara mau? Amin. Mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya, amin. Jangan cinta Tuhan kalau banyak uang aja, atau cinta Tuhan kalau lagi susah. Jangan begitu, amin saudaraku. Setiap napas hidup kita, ya, kita mau cinta Tuhan, amin. Nah, kita mau belajar lagi firman Tuhan, bahwa kemarin kita sudah berbicara bahwa waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu sangatlah singkat. Itu makanya hidup kita ini sementara saja di muka bumi ini. Saudaraku sekalian, perhatikan baik-baik bahwa hidup kita sementara saja. Karena begini, Tuhan itu bergerak dengan waktunya Tuhan. Banyak orang tidak sadar bahwa Tuhan sudah menetapkan waktu, ya, untuk setiap orang. Punya waktunya masing-masing. Amin, saudaraku. Nah itu sebabnya dalam waktu yang Tuhan berikan ini, kita betul-betul harus mempergunakannya. Amin, saudaraku. Karena waktu itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita hidup di dalamnya. Amin, saudaraku. Ya, ya, karena waktu itu terus berjalan, waktunya Tuhan itu nggak pernah berhenti. Waktu itu nggak pernah berhenti, dia nggak akan pernah tunggu-tunggu. Ya, waktu itu nggak pernah menunggu, percaya saja. Benar nggak saudaraku sekalian? Nah kalau kita nggak hidup dalam waktunya Tuhan, nanti penyesalan yang datang. Waduh, kenapa ya waktu dulu ya, waktu dulu ya, benar nggak? Penyesalan itu kan berbicara tentang waktu yang sudah berlalu, benar nggak? Wih, coba waktu dulu ya, waktu dulu ya, aduh, waktu dulu. Kita semuanya banyak penyesalan karena waktu yang sudah berlalu karena firman Tuhan yang mengatakan, kan Mazmur 90:12 itu bilang apa? Waktu itu apa? Sangatlah singkat. Ajar kami menghitung hari-hari kami sehingga kami beroleh yang bijaksana. Benar enggak? Itu berbicara waktu kehidupan kita di muka bumi ini yang begitu singkat. Ya, Pengkhotbah 3 ayat 1 mengatakan apa? Ya, segala sesuatunya ada waktunya, ada masanya, ada periodenya. Segala sesuatu di muka bumi ini, termasuk dalam hidup kita ini ya, ada waktunya, saudara sekalian. Ya, itu makanya kita jangan terlena dengan kehidupan dunia ini. Jangan mau lupa bahwa kita ini sementara saja di muka bumi ini, dan kita harus mengisi waktu yang Tuhan berikan itu sebaik-baiknya. Nah, amin saudaraku. Firman Tuhan, tema firman Tuhan, ya, hari ini kepada kita, manfaatkan waktu yang ada dalam kehendak Tuhan. Manfaatkan, pergunakan betul-betul waktu yang sedang Tuhan berikan ini kepada kita. Amin, saudaraku. Coba kita lihat yuk, Efesus 5. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Efesus 5 sudah dapat, katakan amin. Sudah dapat? Ya, Efesus 5 ayat 15 sampai 17 kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, dengan hati yang terbuka. 1, 2, 3.
Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan apa? Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan yang percaya. Katakan amin. Oh, saudaraku sekalian, ini firman Tuhan ini tegas loh. Ya, kalau bahasa aslinya kita terjemahkan ya, waduh, ini keras banget sebenarnya untuk jemaat Tuhan. Bahwa umat Tuhan itu harus memperhatikan bagaimana dia hidup. Kenapa? Karena waktu itu begitu singkat yang diberikan itu. Karena waktu terus berjalan. Makanya jangan main-main dengan waktu yang Tuhan berikan. Manfaatkan dengan baik, pergunakan dengan baik. Itulah sebab firman Tuhan bilang, karena itu perhatikanlah dengan saksama. Benar-benar perhatikan dengan saksama itu artinya begini, teliti baik-baik, perhatikan sungguh-sungguh, perhatikan, teliti, amati hidup kita. Amin, saudaraku. Perhatikan dengan teliti, dengan saksama, jalani sungguh-sungguh bagaimana kamu hidup. Seperti apa kehidupan yang sudah kita jalani? Apakah tetap dalam koridornya Tuhan, tetap jalurnya Tuhan, atau sudah melenceng kemana-mana nih? Nah, karena itu perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Do you know what the meaning of bebal? Tahu nggak saudara artinya bebal? Susah diajar, nggak mau mengerti. Batekan, nah. Apalagi kurangnya bahasa kita tuh. Batekan, karas takuluk. Bujur ya? Orang bebal tuh nih diajarin kadang mau, diingatin kadang mau. Kita bilang nih gini ya, hati-hati tuh di depan tuh ada jurang. Helah itu. Kayak jurang belakan itu. Tapi karena nggak mau diajak, terobos terus, malah ditancap, diangkat lagi gasnya, diinjak terus, ditarik terus gasnya, kayak besi. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau orang bebal nggak mau diajak, nggak mau diingatin. Makanya firman Tuhan bilang, perhatikan bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Ini firman Tuhan ini nggak macam-macam, ini tegas nih. Jangan seperti orang bebal. Bilang sama-sama, aku nggak mau seperti orang bebal. Bilang. Enggak deh, bilang. Kayak orang bebal, aduh. Ini sekali lagi, orang bebal itu orang yang bertekad. Kadang mau diajar, kadang mau mengerti firman Tuhan. Saudara hati-hati loh. Makanya firman Tuhan ingatkan ini. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Ya, karena itu tuh ayat sebelumnya, latar belakangnya itu. Kenapa? Karena kita sudah diselamatkan Tuhan. Kita harus menjadi penurut-penurut Allah. Ya, kalau ayat 1 dan 2 itu hidup dalam kasih, hidup dalam Kristus, pelaku firman. Nah, karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup, bagaimana kehidupan kita, apa yang kita jalani dalam hari-hari kita, bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Arif di sini artinya bijaksana, berhikmat, berpengertian. Tuh, arif itu bukan nama orang, tetapi seperti orang arif, bukan seperti si Arif gitu, bukan begitu. Amin, saudaraku. Ya. Tetapi seperti orang arif, orang bijaksana, orang yang berpengertian, orang yang berhikmat. Amin, saudaraku. Firman Tuhan mengingatkan kita tegas.
Jangan mau seperti orang-orang yang orang bebal itu. Diajarin kadang mau mengerti, diajarin kadang mau tahu. Ya, Tuhan ingatkan kita. Ini firman Tuhan bukan ini? Atau firman Daniel Sinaga? Hah? Firman Tuhan apa? Firmannya Pak Kepala ini? Firman Tuhan udah mengingatkan ini untuk saya juga sih. Ya, bukan hanya untuk saudara. Ini untuk kita semua, Pak, untuk umat Tuhan. Supaya kita jangan seperti orang bebal. Sudah kita dengar firman Tuhan, sudah kita dengar pengajaran, tapi kita nggak mau lakukan. Karena firman itulah sumber kehidupan kita. Amin, saudaraku. Nah, jangan seperti orang, tetapi seperti orang bijaksana, orang berhikmat. Nih perhatikan ini nih. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Tuhan suruh kita gini loh. Tahu nggak saudara artinya pergunakan waktu itu? Kalau dalam bahasa aslinya, ya, ini memakai kata tebusan, membeli. Coba, beli, tebus itu, waktu itu. Karena begini, kan nggak mungkin kita membeli waktu kan? Artinya begini, penekanannya begini saudara sekalian. Waktu itu sangat berharga, jangan sampai terlewatkan. Ya, dalam bahasanya aslinya itu loh, menggunakan kata yang pengertiannya seperti itu, tebus, ya, atau manfaatkan sungguh-sungguh waktu yang ada ini, yang sekarang ini. Manfaatkan, tebus, gunakan, manfaatkan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Perhatikan, karena hari-hari ini jahat. Pengertian jahat di sini, saudara, pulau-pulau bahasa aslinya ya, saudara sekalian ya. Hari-hari ini begitu buruk, fasik. Hari-hari ini begitu merusak. Itu artinya jahat, memang dimaksud dengan kata jahat di situ tuh. Ya, penuh kejahatan, menjijikkan, cabul. Hari-hari ini adalah jatuh, atau pengertiannya juga berbahaya. Hari-hari ini sangat berbahaya. Saudara, coba perhatikan, ya, bahwa orang akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba. Pada hari-hari terakhir akan terjadi masa yang sukar. Saudara, perhatikan baik-baik, bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat jahat. Kasih kebanyakan orang akan semakin mendingin, kata Tuhan, firman Tuhan. Amin, saudaraku. Makanya firman Tuhan bilang, manfaatkan waktu yang ada ini. Kalau kita punya waktu untuk berdoa yang baik. Ada waktu untuk berdoa, berpuasa, berpuasa yang baik. Jangan biarkan waktu itu berlalu begitu saja kayak uang. Karena apa? Karena sekeliling kita ini sedang bergejolak, saudaraku sekalian. Ini kita karena anak Tuhan, ini perhatikan baik-baik. Anak Tuhan akan tetap dipelihara Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi kita jangan panik, jangan jangan khawatir. Kan kita udah dengar firman Tuhan kemarin kan, beberapa waktu yang lalu kan, supaya kita jangan khawatir. Helak mikir. Amin. Nah, dunia sedang begini, sedang bergejolak. Tetapi kita akan dipelihara Tuhan. Kalau kita mau tetap hidup dalam Tuhan, nah, kita akan, karena kita yang memerintah kita adalah Allah dalam kerajaannya. Saudara, kalian tuh demo-demo itu sekarang terjadi. Menuntut inilah, menuntut itu, diturunkan, menuntut ini itu. Ya, karena kita di sini hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Manfaatkan. Ya, manfaatkan karena waktu ini sangat berharga. Waktu yang ada itu pergunakan, kata firman Tuhan. Manfaatkan sebaik-baiknya. Hargai waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah jahat. Tuh, perhatikan.
Setan itu ya lagi bekerja keras, untuk mengacau balaukan segala sesuatunya. Perhatikan. Kita bagaimana? Percaya saja kepada Tuhan. Lakukan saja kebenaran firman Tuhan. Ya. Bagaimana kita hidup? Jangan seperti orang pembalu yang gak peduli firman Tuhan. Pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hargai waktu itu. Ya. Jangan biarkan berlalu begitu saja. Kita gak ngapa-ngapain, gak hidup dalam rencana Tuhan. Pergunakan waktu yang ada. Ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tahu nggak? Sebab itu janganlah kamu nggak mau mengerti, bedungil. Sebab itu janganlah kamu. Aduh, kalau bilang bodoh itu, saudara dulu ingat di rumah kalau anaknya orang mengajar bedungil kan bodoh. Tapi sekarang udah nggak lagi ya. Makanya takut bilang bodoh. Nah, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Pergunakan waktu yang ada ini dalam kehendak Tuhan. Makanya kita harus berusaha. Ada yang harus kita lakukan. Amin, Bu? Jangan seperti nggak peduli gitu nah. Beramailah. Kayak mana nanti biarin Jangan begitu. Jangan kamu bodoh kata firman Tuhan. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Karena begini, kalau kita hidup dalam kehendak Tuhan, hidup kita dipelihara sepenuhnya, seutuhnya, gitu loh. Itu namanya kita hidup dalam kerajaan Allah yang tak tergoncangkan itu. Amin, saudaraku. Usahakan supaya kamu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu. Jangan kamu bodoh. Ini bukan waktunya lagi. Saya kan udah bilang kemarin kan, udah gak waktunya lagi ditimang-timang bertahun-tahun. Udah kamu ya ibadah ya, nanti kamu masuk neraka. Apa nih dia ibadah? Nggak bisa gitu lagi. Jangan bodoh kata firman Tuhan. Amin, saudaraku. Usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita harus berjuang, berusaha. Apa ya yang Tuhan mau? Apa ya dengan situasi seperti ini? Apa ya yang Tuhan mau? Minta supaya Tuhan berbicara. Karena hidup kita ini milik Tuhan. Minta supaya Tuhan tuntun kita. Amin, saudaraku. Renungkan firman Tuhan supaya tahu kehendak Tuhan, supaya mengerti. Renungkan firman Tuhan. Jangan mau biasa-biasa. Ambil doa, ambil waktu puasa. Tuhan, aku mau ini diselamatkan Tuhan. Itu kan kehendak Tuhan, supaya banyak jiwa diselamatkan. Tuhan, aku mau ini, aku mau itu, aku mau kunjungin si ini, aku mau. Jangan bilang seperti Pak Gembala ini, aku aja lagi susah mikirin ekonomiku. Bagaimana aku mau kunjungin orang, bagaimana aku mau doain orang, bagaimana ya, aku aja belum, ini aja belum. Jangan bilang begitu. Amin. Kita harus percaya loh bahwa Tuhan itu terus bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kita loh. Kalau kita nggak percaya, apalagi pegangan hidup kita, bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Apa buktinya kita mengasihi Tuhan? Melakukan kehendak Tuhan. Saudara, keadaanmu sekarang kamu jangan pikir, perhatikan, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kau dan saya. Amin. Turut bekerja. Tuhan tuh gak pernah tinggal diam.
Dia lihat air matamu itu, dia lihat jeritan hatimu itu, dia lihat. Tuhan lihat loh. Itu makanya ya, berusahalah kamu supaya mengerti kehendak Tuhan. Karena begini, kalau kita gak melakukan kehendak Tuhan, kita bukan orang yang mengasihi Tuhan, bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Apa buktinya kita menyembah Tuhan? Ya melakukan kehendak Tuhan. Apa buktinya kita menyembah Tuhan? Gak usah jauh-jauh. Bukan karena suara kita hebat. Apa buktinya kita menyembah Tuhan? Ya melakukan kehendak Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Amin. Nih ayat terakhir, Matius 7:21. Coba kita lihat ya. Sudah dapat Matius 7:21? Coba ya kita lihat. Apa kata Tuhan? Kita baca sama-sama. Sudah dapat, katakan amin. Matius 7:21. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Yang percaya katakan amin. Yang melakukan. Itu makanya usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Usahakan. Jangan mau tinggal lihat. Tuhan, apa yang harus kulakukan? Apa yang aku harus kerjakan supaya aku melakukan kehendak-Mu Tuhan? Apa? Katakan Tuhan. Baca renungkan firman Tuhan supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, isi hati Tuhan. Baca renungkan firman Tuhan, jangan malas. 1, 2, amin, saudaraku. Amin. Paksa diri kita dimanapun kita berada. Amin. Karena begini, orang yang melakukan kehendak Tuhanlah yang hidup dalam kerajaannya. Amin, saudara. Itu makanya pergunakan waktu yang ada ini dalam kehendak Tuhan. Manfaatkan waktu yang ada. Manfaatkan waktu yang ada ini dalam kehendak Tuhan. Sama-sama katakan, aku mau melakukan kehendak Tuhan dalam waktu yang Tuhan berikan ini. Amin, saudara. Manfaatkan waktu yang ada ini. Ini bukan waktunya santai-santai lagi kita, enggak. Ya. Ini waktunya kita mendoakan orang sakit, walaupun rasanya badan kita pehet. Tuhan sembuhkan kita, amin. Gak usah pikirkan sakit. Sakitnya lagi sakit pula. Ya, sakit pinggangku, tulangku sakit, remuk badanku rasanya. Maju terus, amin. Isen mulang. Saudara jangan hanya tahu istilah-istilah aja. Maju tak gentar, ya tak? Maju terus. Amin. Majulah kita kepada Tuhan. Gunakan waktu yang ada dalam kehendak Tuhan. Amin. Bagaimana caranya supaya kita mengerti kehendak Tuhan? Baca dan renungkan firman Tuhan. Ya, lakukan apa yang sudah Tuhan ajarkan. Itu kehendak Tuhan. Usahakan kata Tuhan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan dalam waktu yang Tuhan berikan bagi kita ini. Amin, saudaraku. Saudara, hidup saudara itu bukan begitu-begitu saja. Masak, bangun, tidur, masak, bikin kopi, makan, pergi kerja, begawi, bulik, katiru, hindai, bangun, hindai, masak, begawi. Bukan seperti dulu lagi, amin. Jangan nyanyikan lagu kembang nostalgia. Aku masih seperti yang dulu. Apa-apaan tuh? Lagu kayak apa itu? Tembang nostalgia. Akhirnya mengarah terus ke belakang. Nyanyi sakit hati.
sakit hatiku, kau buat begitu. Ih, kayak apa kita lihat ke belakang terus? Pergunakan waktu yang ada, karena waktu itu nggak menunggu, apalagi balik ke belakang. Manfaatkan waktu yang ada yang Tuhan berikan ini dalam kehendaknya. Amin. 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 Ingatkan saudara-saudara kita yang tak datang ibadah. Gunakan waktu yang ada ini ke ibadah loh. Jangan nanti menangis, ya, karena waktu ini berjalan terus. Waktu nggak pernah menunggu, apalagi kembali ke belakang. Nggak ada ceritanya waktu kembali ke belakang. Seandainya aku dulu, seandainya aku dulu, seandainya aku dulu. Tahu nggak, saudara, mau saya kasih tahu. Orang yang masuk dalam kehukuman yang kekal itu, orang yang masuk dalam api neraka itu ya, itu orang yang hidup dalam penyesalan yang gak habis-habisnya. Seperti orang kaya dan Lazarus yang miskin itu di firman Tuhan. Hidupnya hanya penyesalan. Tuh, orang yang masuk dalam hukuman yang kekal itu adalah orang yang hidupnya dalam penyesalan. Perhatikan baik-baik. Itu makanya saya menghimbau kita jangan sampai kita menyesal. Pergunakan waktu yang ada ini, karena waktu terus berjalan. Kita semakin tua. Jujur deh. Kita nggak kuat seperti dulu lagi, enggak. Waktu ini terus berjalan, saudaraku. Jangan anggap remeh dengan waktu yang Tuhan berikan. Firman Tuhan bilang, jangan kamu kayak orang bebal, bedungin, karena mau mengerti. Perhatikan bagaimana kamu hidup saat ini. Jangan kayak orang bebal. Kurang apa lagi firman Tuhan itu benar-benar balik kita. Jangan mau apa menutup pikiran kita, nggak mau mengerti. Kita harus menjadi orang yang bijaksana, berhikmat. Amin. Amin. Pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nih perhatikan ya, hari-hari ini semakin jahat loh. Saudara jangan anggap akan lebih baik lagi, enggak. Ini dunia akan semakin bergejolak. Percaya saja, dunia ini akan semakin bergejolak. Orang melakukan dosa itu dipamer-pamerin loh. Makin jahat nih. Moralnya semakin merosot. Itu artinya melakukan dosa itu bangga gitu. Menyakitin orang lain itu bangga. Makanya firman Tuhan bilang, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, manfaatkan waktu yang ada. Soal itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Kita semuanya sepakat mau hidup dalam kehendak Tuhan. Orang yang hidup dalam kehendak Tuhan itu adalah orang yang cinta Tuhan, orang yang takut akan Tuhan. Biarlah kita didapati Tuhan adalah orang-orang yang setia melakukan kehendak-Nya. Amin. Sampai Tuhan datang nanti menjemput kita, Tuhan bilang, mari hambaku yang baik dan setia. Oh Daniel Sinaga, mari sing sayang, kata Tuhan. Ya Tuhanku yang ku sayang, yang ku cinta, aku datang. Itu. Saudara nanti kalau dipanggil Tuhan, jangan seperti itu. Beri aku waktu lagi. Tolong. Jangan kayak gitu. Amin. Aku datang ya Tuhanku yang ku sayang, yang ku cinta. Pujaan hatiku. Amin. Amin. Haleluya. Aduh, firman Tuhan ini ingatkan kita supaya jangan seperti orang bebal. Amin. Amin. Gak mau ya, aku gak mau seperti orang bebal, seperti orang bodoh, kata firman Tuhan. Itu firman Tuhan yang bilang loh. Ya, melalui hambanya Paulus. Haleluya. Mari kita berdoa.